Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rio. Kali ini materi belajar bareng Rio yang akan kita bahas adalah fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat sendiri merupakan suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut. Dapat kita lihat di sini, untuk fungsi fx dia dirumuskan yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C merupakan elemen bilangan real. Grafik fungsi kuadrat sendiri berbentuk parabola simetris. Sedangkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang fx dapat diganti dengan y, sehingga fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat dituliskan dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Kita ambil contoh untuk bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Bisa kita lihat di sini ada contoh soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat dengan Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Langkah pertama, kita cari titik potong X dengan merubah Y sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Kita rubah Y-nya sama dengan 0. Maka dapat kita tulis fungsi kuadratnya untuk X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita akarkan persamaan tersebut sehingga didapatkan perkalian yaitu X plus 1 kemudian X min 5 sama dengan 0. Untuk mencari atau mengakarkan persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0, langkah pertama yaitu untuk X kuadrat akarnya adalah X, maka dapat kita tuliskan X 2 kali, X depan belakang. Kemudian angka keduanya dapat kita cari dengan cara mencari perkalian berapa kali berapa yang dikalikan hasilnya adalah min 5. Kemudian ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 4, maka dapat kita ambil angka positif 1 dan min 5. Karena ketika dikalikan 1 dikali min 5 hasilnya adalah min 5. Dan ketika dijumlahkan 1 ditambah min 5 atau 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah min 4. Maka kita ambil positif 1 dan negatif 5. Kemudian dapat kita cari untuk nilai X nya. Untuk X plus 1 sama dengan 0, maka didapatkan untuk X sama dengan min 1, atau X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Maka didapatkan ada dua titik pada sumbu X. Untuk titik pada sumbu X didapatkan dua titik, yaitu yang pertama min 1 dan 0, kemudian yang kedua 5 dan 0. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Maka kita ganti nilai X nya sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka kita rubah nilai X nya menjadi 0. Maka didapat Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 min 5, maka didapatkan untuk Y sama dengan min 5. Kemudian didapatkan koordinat, kita tuliskan untuk sumbu X nya 0, kemudian pada sumbu Y didapat nilai min 5. Maka titik potong dengan sumbu Y untuk X sama dengan 0 didapatkan 0 dan min 5. Selanjutnya langkah ketiga adalah menentukan sumbu simetri atau disebut juga dengan titik puncak. Dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, maka kita dapatkan untuk nilai A nya, nilai A sama dengan 1, kemudian B nya sama dengan min 4, kemudian C sama dengan min 5. Kemudian untuk mencari titik puncak atau sumbu simetri pada sumbu X, dapat kita gunakan rumus min B dibagi dengan 2A. Maka tinggal kita substitusikan nilai B dan A nya. Untuk nilai B nya min 4, kemudian dibagi dengan
2 dikali dengan variabel A yaitu 1 sama dengan positif 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka untuk nilai X nya, sumbu simetri pada sumbu X didapatkan nilai 2. Selanjutnya untuk Y, untuk titik puncak pada sumbu Y dirumuskan yaitu min D dibagi dengan 4A. Karena Y mempunyai rumus min D per 4A, D sendiri merupakan diskriminan. Maka untuk rumus diskriminan kita masukkan yaitu, jangan lupa di sini ada min. Kemudian diskriminan punya rumus yaitu B kuadrat min 4AC. Kemudian dibagi 4A. Kemudian tinggal kita masukkan atau kita substitusikan nilai A, B, C nya. Maka didapat min B nya di sini punya nilai min 4, maka kita masukkan min 4 kuadrat, kemudian dikurangi 4 dikali nilai A nya yaitu 1, kemudian C nya yaitu punya nilai min 5, jangan lupa dibagi dengan 4A. 4A nya punya nilai 1, maka tinggal kita kalikan. Min 4 kuadrat punya nilai 16, kemudian min 4 dikali 1 dikali min 5, maka didapatkan positif 20, kemudian dibagi dengan 4, maka sama dengan, ya, kita biarkan negatifnya sejajar dengan garisnya, maka 16 ditambah 20 hasilnya adalah 36, kemudian dibagi dengan 4, maka didapatkan 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9, maka menjadi min 9. Maka kita dapatkan sumbu simetri dengan titik yaitu 2 dan min 9. Selanjutnya kita ambil beberapa titik bantu. Kita tentukan titik bantunya. Kita misalkan X kita ambil 1, maka kita substitusikan, kemudian kita cari nilai Y. Untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5, maka X nya kita masukkan nilai 1 atau kita substitusikan nilai 1, maka menjadi 1 kuadrat min 4 dikali 1 kemudian min 5, maka didapatkan 1 min 4 min 5 sama dengan 1 min 4 min 5, hasilnya adalah min 8. Maka untuk titik bantunya didapatkan koordinat dapatkan yaitu 1 dan min 8. Selanjutnya tinggal kita gambarkan grafiknya. Karena di sini untuk nilai A-nya sama dengan positif 1, maka otomatis kurvanya dia menghadap ke atas. Pertama kita gambarkan untuk sumbu X-nya. Sebelumnya sumbu X kita dapatkan yaitu min 1 dan 5 untuk sumbu X. Maka kita masukkan untuk sumbu X-nya min 1 di sini kita masukkan min 1 dan positif 5. Selanjutnya kemudian kita masukkan untuk sumbu Y-nya. Sumbu Y kita dapatkan 0 dan min 5 atau sumbu Y-nya min 5. Sumbu Y kita dapatkan min 5. Min 5. Kemudian selanjutnya titik puncak atau disebut juga dengan sumbu simetri. Didapatkan nilai 2 dan min 9 untuk X nya 2 dan Y nya min 9. Maka dapat kita tuliskan di sini untuk X nya 2. Kemudian Y nya kita dapatkan itu min 9. Selanjutnya untuk titik bantunya di sini yaitu 1 dan min 8 untuk 1 dan min 8 dapat kita tuliskan di sini
1 dan min 8. Ya. Kemudian tinggal kita hubungkan garisnya. Maka dapat kita gambarkan. Untuk gambar grafiknya kurang lebih seperti terlihat pada gambar. Cara menggambar grafiknya tinggal kita masukkan koordinat yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu melalui titik potong sumbu X, kemudian titik potong sumbu Y, selanjutnya kemudian dicari sumbu simetrinya atau titik puncaknya. Kemudian langkah keempat yaitu kita menggunakan titik bantu. Kita misalkan di sini untuk X-nya sama dengan 1, maka dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5 kita masukkan nilai X-nya 1, maka didapatkan untuk Y-nya sebagai titik bantu mempunyai nilai min 8. Kemudian tinggal kita tuangkan ke dalam grafik atau ke dalam bidang kartesius. Untuk koordinatnya kita masukkan semua ke dalam bidang kartesius. Selanjutnya tinggal kita hubungkan titiknya sehingga membentuk kurva. Nah, ini merupakan contoh dari fungsi kuadrat, yaitu bagaimana menggambar grafik pada bidang kartesius.